Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi, Pak Mujib Ubaidillah MPD. Di sini kami ingin kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi etnosai mengenai bunga telang sebagai teh herbal. Selanjutnya, selanjutnya, Pepi. Baik, anggota kelompok kami yaitu ada Fepi Fitriatul Ummah yaitu dengan nomor NIM 2281060078 dengan Alifa Ayu Lestari dengan nomor NIM 2281 dan Risna Nurul Fajar 2281060098 dan saya sendiri Mita Tiani Junaidi dengan nomor NIM 2281060099. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Fepi Fitriatul Ummah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya, yaitu bunga telang atau Clitoria ternate merupakan tanaman tradisional yang banyak dimanfaatkan sebagai teh herbal oleh masyarakat lokal. Selain memberikan warna biru alami, teh bunga telang dipercaya memiliki manfaat kesehatan. Pendekatan etnosains membantu menggali dan mengkaji pengetahuan tradisional ini secara ilmiah agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, mengapa perlu mengungkap pada tema ini, yaitu dengan pemanfaatan bunga telang sebagai teh herbal mengandung potensi besar karena sifat antioksidan dan kesehatannya. Mengungkap tema ini penting untuk melestarikan pengetahuan lokal, memperkuat dasar ilmiah, serta mendukung pengembangan produk herbal alami yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fepi. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Alifa Ayu. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya cara pengambilan data, di mana kelompok kami mengambil data melalui literatur review. Artikel yang kami ambil salah satunya pemberdayaan kelompok PKK Kelurahan Kauman, Kota Malang dalam pemanfaatan bunga telang sebagai teh herbal di masa pandemi COVID-19. Di mana pada artikel ini terdapat tahapan pengambilan data yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan pengurusan izin pada pengurus PKK dan kelurahan. Nah, pada pelaksanaan dilakukan secara daring melalui Zoom dengan metode penyuluhan berupa ceramah, diskusi, dan pemutaran video
mengenai pembuatan bunga telang sebagai teh herbal. Yang terakhir yaitu evaluasi dilakukan melalui diskusi dan pengisian kuesioner menggunakan Google Form secara online. Selanjutnya, pengetahuan yang didapat. Nah, berdasarkan artikel yang kami baca, bunga telang sebagai teh herbal ini mengandung antosianin berupa ternatin yang tinggi sebagai antioksidan. Lalu, bunga telang ini sebagai teh herbal juga mengandung senyawa seperti flavonoid dan saponin berperan sebagai anti-inflamasi dan antimikroba. Selanjutnya, yang ketiga dapat memberi efek menenangkan, membantu mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, dapat menjaga kesehatan pernafasan. Lalu yang kelima, menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi. Artikel ini juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesehatan pada lansia yang mencapai 8,345%. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Alifa. Selanjutnya akan dipaparkan kepada Alisna. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada rekonstruksi pengetahuan asli menjadi sains ilmiah, yaitu rekonstruksi pengetahuan asli pada bunga telang sebagai teh herbal ini, proses mengubah pemahaman tradisional menjadi pemahaman ilmiah, yang awalnya bunga telang dikemas masyarakat ini sebagai pewarna alami atau minuman tradisional. Nah, melalui kajian ilmiah ini, ditemukan bahwa bunga ini mengandung senyawa aktif seperti antosianin dan flavonoid yang bersifat antioksidan, yang berfungsi menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, otak, dan memperlambat penuaan sel. Berdasarkan temuan ini, bunga telang kemudian diformulasikan menjadi teh herbal yang terstandar dan aman. Nah, dengan demikian, manfaat bunga telang kini tidak hanya diyakini secara turun-temurun, tetapi sudah didukung bukti oleh ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Next. Lalu, ada bunga telang secara berkelanjutan. Yang pertama ada perlu edukasi lanjutan untuk masyarakat umum mengenai pengobatan herbal termasuk bunga telang. Lalu yang kedua, produksi massa teh celup bunga telang oleh UMKM dengan standar kemasan pangan. Lalu yang ketiga, diversifikasi produk berbasis bunga telang, sirup, masker alami, dan lain-lain. Mendorong integrasi bunga telang dalam program bioentrepreneurship lokal. Lalu yang terakhir, memulai penelitian lanjutan untuk potensi lain dari bunga telang dalam kesehatan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisna Nurul Fajar. Berikutnya saya yang akan memaparkan hasil ini presentasi berikutnya, yaitu ada dokumentasi. Yang pertama ini, gambar pertama itu mengenai foto bunga telangnya, yang kedua itu hasil pengeringannya, yang ketiga itu hasil dari teh bunga telangnya, yang keempat ini hasil produk dari teh bunga telang itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa bunga telang terbukti secara ilmiah dan empiris memiliki manfaat sebagai antioksidan alami yang dapat membantu menjaga kesehatan khususnya bagi lansia melalui kegiatan memperdaya masyarakat. Pemanfaatan bunga telang sebagai teh herbal celup dapat menjadi solusi kesehatan yang terjangkau dan bernilai ekonomi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.